Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Irma Sufidiana, dan 2 teman saya, Khalifatul Anisya dan juga Iza Rahmatul Lailia. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul karakteristik psikologi manusia. Untuk lebih jelasnya, langsung saja pada materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Psikologi manusia menurut Al-Quran. Di sini untuk yang pertama pengertian karakter. Di sini dibagi menjadi dua, secara bahasa dan secara istilah. Tetapi dapat disimpulkan bahwa karakter sendiri memiliki arti yaitu sifat, akhlak, atau budi pekerti seseorang yang digunakan untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu pengertian tentang psikologi. Psikologi di sini juga sama dibagi menjadi dua, secara bahasa dan secara istilah. Di sini dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia, baik hubungannya dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Terus untuk pengertian manusia di sini sama dibagi secara bahasa dan secara istilah. Tapi dapat disimpulkan bahwa manusia adalah seorang makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah, baik dilihat dari segi jasmani dan rohaninya. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang konsep psikologi manusia menurut Al-Quran. Untuk yang pertama, teori psikologi manusia di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah psikoanalisis, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori behaviorisme, yang keempat teori humanistik. Di mana pada pelajaran psikologi sebelumnya kita sudah dijelaskan ya teman-teman. Untuk yang pertama di sini saya akan mengulas sebentar. Psikologi analisis adalah suatu ilmu yang mempelajari atau yang menggabungkan antara perilaku manusia ketika berinteraksi. Jadi, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh yang pertama nafsu, realita yang ada di sekitar, dan yang ketiga hati nurani, yaitu id, ego, dan superego. Terus untuk selanjutnya teori kognitif, di mana manusia itu sebelum berperilaku atau berinteraksi kita dapat menerima stimulus atau menangkap apa yang diberikan orang lain kepada kita. Itu diartikan sebagai teori kognitif ketika kita dapat menerima stimulus. Yang ketiga, teori behaviorisme, yaitu teori yang menganalisa perilaku manusia yang dapat diukur atau dapat dihasilkan. Akan tetapi, teori ini lebih menekankan dari proses hasil belajar seseorang. Lalu yang terakhir, teori psikologi humanistik, di mana teori ini menggambarkan bahwa manusia itu juga dapat bersosialisasi atau berperilaku di antara lingkungannya. Seperti itu. Terus ya menurut Al-Quran di sini ada 3 kelompok yang menjelaskan psikologi manusia menurut Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Bashar, di mana Al-Bashar sendiri memiliki makna atau arti fisik manusia. Ada yang menjelaskan kenapa Al-Bashar digunakan sebagai perumpamaan atau menjelaskan manusia. Di sini menurut Quraisy Shihab memandang bahwa Al-Bashar itu adalah manusia memiliki nampak kejelasan mulai dari kulit, berbeda dengan hewan yang tertutup dengan bulu. Dan di dalam Al-Quran, Al-Bashar ini telah diulang sebanyak 36 kali untuk menjelaskan pengertian tentang manusia. Selanjutnya yaitu di sini ada Al-Insan, di mana kelompok ini menjelaskan tentang jenis-jenis manusia. Menurut Ibnu Munzir, di sini ada 3 asal kata. Berasal dari kata an-nasa yang berarti absara, yaitu melihat.
Alimah yang berarti mengetahui, dan itizab yang berarti meminta izin. Dari kelompok Al-Insan di sini sangat jelas mereka membedakan kelompok-kelompok jenis dari manusia. Terus untuk yang terakhir adalah kelompok Bani Adam, di mana ini adalah kelompok terakhir untuk mengungkapkan manusia. Secara bahasa, Bani merupakan bentuk jamak dari kata ibnu, yang berarti anak. Istilah Bani Adam dalam Al-Quran juga disebutkan sebanyak 7 kali, masing-masing dalam 7 ayat dan dalam 7 surah. Teori behaviorisme yaitu teori yang menganalisa perilaku manusia yang dapat diukur atau dapat dihasilkan. Akan tetapi, teori ini lebih menekankan dari proses hasil belajar seseorang. Lalu yang terakhir, teori psikologi humanistik, di mana teori ini menggambarkan bahwa manusia itu juga dapat bersosialisasi atau berperilaku di antara lingkungannya, seperti itu. Terus menurut Al-Quran di sini ada 3 kelompok yang menjelaskan psikologi manusia menurut Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Bashar, di mana Al-Bashar sendiri memiliki makna atau arti fisik manusia. Ada yang menjelaskan kenapa Al-Bashar digunakan sebagai perumpamaan atau menjelaskan manusia. Di sini menurut Quraisy Shihab memandang bahwa Al-Bashar itu adalah manusia memiliki nampak kejelasan mulai dari kulit, berbeda dengan hewan yang tertutup dengan bulu. Dan di dalam Al-Quran, Al-Bashar ini telah diulang sebanyak 36 kali untuk menjelaskan pengertian tentang manusia. Selanjutnya yaitu di sini ada Al-Insan, di mana kelompok ini menjelaskan tentang jenis-jenis manusia. Menurut Ibnu Munzir, di sini ada 3 asal kata. Berasal dari kata an-nasa yang berarti absara, yaitu melihat. Alimah yang berarti mengetahui, dan itizab yang berarti meminta izin. Dari kelompok Al-Insan di sini sangat jelas mereka membedakan kelompok-kelompok jenis dari manusia. Terus untuk yang terakhir adalah kelompok Bani Adam, di mana ini adalah kelompok terakhir untuk mengungkapkan manusia. Secara bahasa, Bani merupakan bentuk jamak dari kata ibnu, yang berarti anak. Istilah Bani Adam dalam Al-Quran juga disebutkan sebanyak 7 kali, masing-masing dalam 7 ayat dan dalam 7 surah. Poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian da'i dan juga mat'u. Ketika membahas da'i dan juga mat'u, maka tidak terlepas dari kata dakwah. Jadi, ketika ada seseorang menyampaikan pesan ataupun informasi yang bernilai positif kepada individu ataupun kelompok masyarakat, maka itu bisa dikatakan sebuah dakwah. Nah, di sini saya akan memberikan pengertian tentang da'i dan juga mat'u. Da'i itu memiliki arti mengajak. Jika dijelaskan secara rinci, maka da'i merupakan seseorang yang mengajak baik itu individu maupun kelompok untuk melakukan tindakan yang bernilai positif, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, yang mana juga akan memberi dampak kepada struktur sosial di masyarakat tersebut. Itu adalah seorang da'i. Dan sedangkan mat'u yaitu merupakan secara bahasa dia memiliki arti sasaran ataupun objek, yang mana mereka itu mat'u itu adalah menuntut ilmu kepada da'i. Jadi mereka itu mendengarkan segala pesan yang disampaikan oleh da'i itu sebagai ilmu untuk bekal di selama hidupnya, seperti itu. Nah,
Hubungan antara dai dan juga mat'u itu sangat erat, karena ketika terjadi interaksi antara dai dan juga mat'u, maka terjadilah proses dakwah yang juga memiliki tujuan untuk dai tersebut memiliki tujuan dalam berdakwah itu mempengaruhi mat'u dalam hal-hal yang positif seperti itu. Untuk selanjutnya pada poin D, D, di sini akan menjelaskan tentang pusat perhatian psikologi dakwah, yang mana dalam proses dakwah itu ada beberapa faktor, ya ada faktor pendukung, ada faktor penghambat. Nah, di sini saya akan membahas tentang pusat perhatiannya. Apa saja sih pusat perhatian dari psikologi dakwah? Yang pertama, menganalisis seluruh komponen dalam proses pelaksanaan dakwah serta faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi antara dai dan juga mat'u. Yang kedua, tentang bagaimana peran pesan dakwah itu menjadi motivasi ataupun stimulus bagi mat'u. Yang ketiga, proses penerimaan pesan dakwah oleh mat'unya. Yang keempat, tentang bagaimana proses dakwah dapat dilakukan dengan cara membujuk secara halus. Seperti yang sudah saya katakan di awal, seorang dai tidak memaksa seorang mat'u untuk melakukan hal positif, akan tetapi lebih ke mempengaruhi mereka untuk melakukan hal-hal positif tersebut, sehingga seorang mat'u itu melakukan perbuatan baik itu atas dasar perintah dirinya sendiri. Mungkin itu poin C dan juga D, maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni manusia sebagai objek studi. Nah, objek psikologi dakwah sebagaimana umumnya ilmu pengetahuan yang lain selalu terdiri dari dua objek kajian, yaitu yang pertama objek material dan yang kedua yaitu objek normal. Nah, di sini yang dimaksud dengan objek material yaitu objek yang menjadi pokok bahasan sebuah ilmu. Sedangkan objek formal yaitu sudut pandang sebuah ilmu dikaji seperti apakah dari segi epistemologi, ontologi, ataukah aksiologi. Nah, oleh karena itu objek material psikologi dakwah adalah manusia sebagai objek dakwah. Sedangkan objek formalnya yaitu segala hidup kejiwaan, tingkah laku, atau manusia yang terlibat dalam proses dakwah. Nah, selanjutnya yakni fitrah manusia sebagai konsep utama dalam psikologi. Manusia diciptakan oleh Allah dalam struktur yang paling baik. Nah, di antara makhluk Allah yang lain. Struktur manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Dalam unsur ini Allah memberikan seperangkat kemampuan dasar yang dimiliki atau memiliki kecenderungan berkarya yang disebut potensi. Nah, menurut pandangan Islam, kemampuan dasar tersebut dinamakan fitrah. Manusia terdiri dari aspek lahiriah dan batiniah. Aspek lahiriahnya adalah aspek luar yang terlihat, sementara aspek batiniah adalah aspek dalam yang terlihat. Namun tanpanya aspek luar tidak ada artinya. Jadi aspek dalam ini sangat penting. Struktur asli manusia itulah yang disebut dengan fitrah manusia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.